yang mana revisi Undang-Undang Pilkada ini merupakan usul inisiatif DPR yang sudah diusulkan sejak November 2023 yang lalu. Karena berhubung terbentur dengan tahapan pelaksanaan pemilu, maka kemudian dari pemerintah surpresnya ditunda. Nah, salah satu yang krusial waktu itu ketika kita mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada itu adalah pemajuan jadwal. Mungkin kawan-kawan masih ingat, waktu itu ada menginginkan jadwal dimajukan ke bulan September. Nah, terus kemudian ada putusan MK yang menolak permohonan pengubahan jadwal. Jadwalnya tetap 27 November. Nah, kemudian karena sudah ditolak maka kehilangan urgensi waktu itu. Sambil menunggu waktu kemudian pemerintah menyempurnakan DIM, beberapa yang akan diberikan masukan, terus sampai kemarin ada putusan MK. Nah, kebetulan sekali surpresnya yang undang-undang yang RU yang kita ajukan itu masuk ke DPR, ya pas momentumnya tepat. Karena kalau tidak segera diselesaikan polemik ini akan menimbulkan kegaduhan politik hukum di negeri ini. Sebenarnya ada skenario-nya apa sih? Kan memang ada beberapa skenario. Yang pertama ini putusan MK ini untuk berlaku di tahun 2029. Apakah memang itu inisiasi untuk menganulir supaya berlaku di pilkada tahun ini? Belum, sampai saat ini belum ada arah pembicaraan materi muatannya seperti apa karena DIM dari pemerintah baru tadi malam. Nanti kita lihat dinamikanya termasuk pandangan tanggapan dari fraksi-fraksi arahnya seperti apa. Kita memberikan kesempatan kepada fraksi nanti untuk mengelaborasi. Tentunya kan ini waktunya sudah sangat mepet, sebentar lagi pendaftaran dibuka, maka RU ini memenuhi unsur kedaruratan untuk segera disahkan. Tapi kan Mas, kalau misal kita lihat putusan yang kemarin kan itu final dulu. Ya. Nanti hasil dari pembahasan hari itu nanti akan berpengaruh seperti apa sih? Ya tentu yang paling poin di putusan MK itu adalah mengakomodir partai non-parlemen untuk bisa mengusung. Nah, hal itu tentunya akan diakomodir dalam pembahasan nanti. Itu tidak boleh kita melenceng dari itu. Yang penting kami mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Itu clear gitu kan. Jadi ya terserah DPR gitu kan. Tapi kemudian supaya tidak ada terjadi bentrokan hukum istilahnya ataupun terjadi nanti kegaduhan politik hukum, maka kemudian ada terobosan hukum yang dilakukan. Tapi bukannya putusan MK setara dengan undang-undang? Ya memang yang bilang tidak setara siapa gitu. Yang benar kan saya bilang tadi, salah satu yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir partai non-parlemen bisa mengusulkan pasangan calon, bisa ikut mengusulkan. Sawi ini dari ahli hukum tata negara banyak berkaca dari putusan 90 yang tidak melalui revisi ataupun mungkin RDP yang resmi atau dan sebagainya kepada DPR dalam kaitan berkorelasi ini dikatakan potensi politik malah dikaitkan bagaimana DPR. Situasinya berbeda. Saat itu tidak ada momentum revisi undang-undang. Jadi kalau masih menunggu revisi undang-undang itu lama sekali. Nah, hari ini ibarat kita ini kendaraan. Sebenarnya bis itu sedang ngetem di terminal gitu. Terus ada penumpang, bisnya memang udah mau jalan, ada penumpang ikut ya ikut gitu. Nah, waktu yang lalu kan nggak ada momentum pengajuan revisi undang-undang dan juga Presiden tidak menerbitkan Perpu. Jadi momentumnya yang berbeda, situasi politiknya juga berbeda. Artinya Mas Sawi kalau misalkan nanti revisi undang-undang ini diterbitkan pada itu artinya norma ini kedudukan dari MK gugur apa seperti apa dan implementasi pilkada ini langsung merujuk kepada hasil undang-undang? Ya pastinya nanti bunyi undang-undang itulah yang diikuti, diturunkan ke dalam revisi PKPU nanti gitu. Iya kan, sebenarnya semua norma undang-undang itu wajib ditindaklanjuti. Semua norma putusan Mahkamah Konstitusi itu seharusnya itu ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang. Norma putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma undang-undang itu memang harus ditindaklanjuti oleh revisi undang-undang. Itu yang benar, yang pas, apalagi waktunya, timingnya tepat gitu. Kalau kemarin itu situasi memang berbeda. Kalau mengajukan surpres baru ataupun menunggu usul inisiatif DPR,
masih lama lagi. Sementara ini pas lagi lewat jalan ini, terus ya udah sekalian supaya selesai persoalan polemik hukum yang ada beberapa hari terakhir ini terselesaikan dengan baik. Mas Awi, berarti penegasan ya untuk rapat hari ini kan ini jadi sorotan juga karena sifatnya sangat dadakan setelah putusan kemarin. Ada juga isu soal apakah ini jadi ajang untuk menganulir dalam tanda kutip. Seperti apa memang tanggapannya dan memang kemungkinan untuk menganulir itu bisa apa tidak sih karena udah sifatnya kan kenal dan mengikat untuk putusan MK ini? Tidak ada yang dadakan karena RUU ini merupakan usul inisiatif DPR dan diusulkan sejak November 2023. Udah berapa lama itu? Berbulan-bulan. Dan semua putusan tentang MK, putusan MK itu nanti diakomodir. Yang paling urgen itu adalah bagaimana parpol non-parlemen itu bisa ikut mengusung pasangan calon terdaftar di KPU. Itu yang paling urgen. Yang digugat itu toh bahwa suara partai selama ini dihitung yang ada di DPR. Sementara yang di luar DPRD tidak dihitung. Maka dengan putusan MK, suara partai non-parlemen di daerah itu bisa dihitung, bisa diikut sertakan. Berarti yang dinilai poin yang paling urgent terkait dengan non-seat ini? Ya non-seat, kan memang itu poinnya gitu. Soal rumusan kalimatnya tentu DPR memiliki kewenangan. Mas Awi, ini juga tiba-tiba ramai dikaitkan dengan Perpu. Misal nantinya malam ini, walaupun nantinya undang-undangnya menjadi putusan MK, akan ada cawe-cawe politik dalam berbagai pengadilan ataupun dengan Perpu. Nah, hal ini bagaimana menanggapi isu ini? Syarat terbitnya Perpu itu ada kegentingan yang memaksa. Nah, kegentingan yang memaksa itu mutlak presiden yang tahu, yang memiliki pertimbangan. Jadi ya kita serahkan ke presiden mau menerbitkan Perpu atau tidak. Gitu. Artinya Perpu itu pun kalau diterbitkan ya berarti MK dan hasilnya malam ini gugur dengan Perpu itu ya. Kita tidak berandai-andai, lihat Perpunya dulu. Isi Perpunya apa gitu. Jangan-jangan Perpunya tidak menganulir kan gitu. Nah, soal Perpu sekali lagi DPR tidak punya kewenangan untuk memprediksi itu karena semuanya hak prerogatif presiden. Kalau ada Perpu, DPR hanya wajib membahasnya setuju atau tidak. Gitu. 2 kali masa sidang setelah Perpu itu disahkan, diterbitkan. Kalau soal surprise ini kan mengingat bahwa isunya kan sebenarnya tidak berkaitan dengan 60-70 ini yang surprise sebelumnya. Lalu kan ini kan dampaknya cukup masif. Apakah tidak diperlukan surprise baru dari presiden untuk menjadi landasan pembahasan ini? Tidak perlu. Surprise-nya tetap surprise yang lama karena undang-undangnya sama. Yang digugat itu undang-undangnya sama. Kan tidak perlu tinggal masuk aja gitu. Gitu ya.